Jalan-jalan ke Kota Palu, beli pisang dibuat bolu. Ketemu kita lagi di pojok Cangwaslu, pojok bincang pengawasan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu. Apa kabar sahabat Bawaslu dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang mungkin beberapa sahabat Bawaslu sudah mengenali dengan baik. Tapi kalau misalnya sahabat Bawaslu melihat sekarang podcastnya kok bentuknya online ya, kita sedang mencoba untuk podcast dimanapun, bisa kapanpun dan bisa terkoneksi dengan siapapun gitu. Jadi di hadapan saya sudah hadir Mas Dian Permata begitu ya. Mas Dian apa kabar Mas? Alhamdulillah Mas, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Jadi kita sembari-sembari ngobrol ini ya Mas ya. Siap, siap, siap. Jadi kalau misalnya saya harus memperkenalkan Mas Dian Permata ini, saya ngelihat riwayat eh, pekerjaannya, kemudian karya-karyanya, tulisan-tulisannya ini banyak sekali ini. Aduh, mantap ini. Wartawan, kemudian sekarang peneliti juga. Beliau apa namanya saat ini aktif sebagai peneliti senior Founding Fathers House gitu begitu ya Mas Jan ya. Iya, betul, Boleh betul, betul. sedikit nggak diceritain apa itu Founding Fathers House gitu? Iya, itu ya kerennya sih ya, bahasa kerennya itu ya lembaga Ah, riset, tapi cenderung think tank. Memang yang jadi kita think tank itu berdasarkan data. Gitu. Jadi kenapa hmm. dipilih Founding Father House gitu? Kita pengen melihat gitu kan, cita-cita pendiri bangsa itu seperti apa. Jadi kalau dibahasakan itu Oke. rumah pendiri bangsa. Nah, backbone-nya dari Ah, sana. Jadi ada soal ekonomi, soal hukum, dan politik juga kita ada di sana backbone risetnya. oh Nah, sangat itu sangat ini ya sangat general ya apa namanya bidangnya gitu ya. Ada iya, politik. iya. Nah, Siap siap. Tapi yang eh, apa namanya yang paling concern ini Mas Dian ini sangat concern di kepemiluan begitu ya. Saya lihat nih banyak apa bekerja sama dengan pemerintahan berkaitan dengan eh, riset salah satunya dengan Bawaslu itu riset peta jalan pencegahan politik uang begitu ya iya, 2016. Kemudian modul dengan KPU membuat modul pendidikan pemilu warga net begitu ya. iya, iya. Wah, ini dari ini udah ngelotok banget nih berarti. Masuk dalam Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP, Uh, uh, Lembaga Studi Visi Nusantara, terus juga pernah di Indonesian Parliamentary Center, mm. itu kemudian wah banyak banget nih. Buku salah satu peta jalan pencegahan politik uang di Pilkada, jurnal. Wah, berarti nggak salah nih kita manggil narsum nih Mas Fahri nih. Lanjut jadi untuk langsung kita masuk, Mas Dian ini punya apa punya bahan atau apa namanya paparan karena Mm. tema kita hari ini itu menurut saya ini berat tapi enteng tapi berat gitu. Tergantung bagaimana melihatnya begitu. Betul, 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 betul. Iya, peran Bawaslu DKI Jakarta verifikasi faktual partai politik pemilu 2024. Jadi Mm. mungkin Mas Fahri bisa langsung di show up, share screen, kita langsung dengarkan mungkin paparan dari Mas Dian langsung. Nanti mungkin ada beberapa yang bisa ditanyakan, saya tanyakan gitu Mas Dian. Tapi kita ngalir aja gitu, boleh Mas Dian ya? Iya, 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 iya. Ngalir aja kita. Siap. The times is yours, Mr. Oke, Dian, silakan. ya. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Salam untuk teman-teman semua. Podcast ini dan teman-teman lainnya. Memang saya
di apa ya, kalau di bidang pemiluan kalau ditanya kan sebenarnya di persentuhan di bidang pemiluan sudah berapa lama sih sebenarnya? Sebenarnya kalau di riset itu saya riset itu pasca jadi ya apa wartawan itu 2007, jadi mulai riset full total itu 2008. Nah, banyak sih pertanyaan-pertanyaan pemilu yang elaboratif ya di survei itu sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu kaget ketika banyak apa banyak data itu teman-teman ketika minta data itu sangat banyak sekali di saya punya gitu kan. Nah, memang gitu kan dalam sekuen yang terbaru kan yang menarik isu ini yang soal bahkan sampai nasional itu ya soal ini Mas gitu kan, verifikasi faktual kan. Kan ini kan menjadi pergunjingan lah, menjadi gibahan lah, tapi ya gibahannya asik nih gitu kan. Jadi ya, itu sebagai alat kontrol ya, alat kontrol kita semua bagaimana kita patuh bahkan di Undang-Undang 7 itu ya soal transparansi, kredibilitas, integrasi itu semua dipertaruhkan. Itu kan memang entry point itu ada di penyelenggara negara. Nah, teman-teman yang saya hormati memang isu verifikasi faktual ini kan seharusnya sih sudah selesai ya, harusnya selesai. Cuman ternyata masih ada gugatan tuh Mas itu kan dari salah satu partai yang tidak lolos. Mereka merasa dirugikan. Bahkan jauh-jauh hari mereka dia mendengar sayup-sayup gitu kan mereka tidak bahkan diloloskan gitu kan. Memang dalam tanda kutip gitu kan mereka dapat informasi dari mana yang kita tidak dapat. Tapi itu juga diungkap sama dua media mainstream di Indonesia itu. Ya. Saya nggak perlu sebut teman-teman juga tahu nanti. Nah, kenapa sih sebenarnya akar gitu kan sebab musabab gitu kan asbab nuzul lah dari faktual ini isu ini sangat menarik dibahas itu kan. Nah, kalau kita bicara konstruksi hukum nih Mas izin gitu, memang kan di Undang-Undang 7 itu memang di pasal 13 ayat C itu ada norma bahwa wewenang KPU itu adalah menetapkan peserta pemilu. Nah, peserta pemilu ini dalam konstruksi kepemiluan adalah salah satunya partai politik. Jadi partai politik yang belum partai politik kalau mau maju gitu kan itu dilihat dulu gitu kan berbagai macam aspek dari administrasinya, hukumnya. Ada orang yang nggak jangan-jangan tuh nanti KTA-nya KTA hantu semua gitu kan. Bahaya makanya perlu verifikasi faktual. Nah, tapi sebelum verifikasi faktual ada juga verifikasi administrasi gitu kan. Misalnya kan kita spesifikkan partai tertentu dia berapa sih jumlah anggotanya gitu kan, ada di mana saja gitu kan. Itu dari sisi administrasi. Lalu itu kan ketika store ke KPU apakah sudah mencukupi atau belum sesuai dengan syarat di undang-undang. Jadi kan misalnya kan persyaratannya kan kalau saya perhatikan ya dari 2009 terus 2014 hingga 2019 itu kan norma yang paling banyak berubah itu ya soal berapa jumlah tiket pusat. Di 2009 itu rasanya cuma untuk di provinsi ya itu di nasional itu hanya 2/3. Tapi untuk di 2014 2019 itu relatif tidak banyak berubah. Jadi normanya relatif tidak banyak berubah. Jadi soal 100% di provinsi, 75% di kabupaten kota, dan 50% itu di kecamatan, plus 30% afirmatif soal ketergantungan perempuan. Nah, norma ini yang tidak banyak berubah Mas Undang dari 2019 sampai 2014 sampai 2015. Artinya kita coba mengexercise itu kan sistem pelembagaan partai sendiri. Apakah mereka sudah stabil atau tidak terhadap rezim ataupun norma soal pasal ini. Nah, makanya memang ada banyak isu yang menarik dalam isu verifikasi. Nah, itu dari sisi partai politik. Nah, di sisi lainnya, di sisi KPU-nya itu kan mereka punya tugas itu punya tugas untuk menetapkan partai politik ya. Jadi setelah partai menyerahkan mereka melakukan administrasi lalu faktual dicek itu mereka ke lapangan. Nah, pertanyaannya Bawaslu mainnya di mana gitu kan. Oh iya. Ya, itu penting tuh kan. Kan penting Bawaslu mainnya di mana. Nah, di undang yang sama, di regulu yang sama bahwa gitu kan ada norma gitu kan
norma di Undang-Undang 7 2017 Partai 93 pasal 93 ayat L gitu kan, eh, bahwa tugas dan wewenang Bawaslu adalah mengawasi setiap pelaksanaan PKPU itu sendiri. Jadi kan di verifikasi administrasi pun faktual itu ada namanya PKPU nomor 4 2012 gitu kan. Nah, tugas Bawaslu adalah meyakinkan, memastikan bahwa KPU melaksanakan fungsinya dalam ketika verifikasi buat sendiri. Kan ngeri Mas jadi kan. Jadi yang buat peraturan itu kan KPU nih kan. Tapi yang mengawasi itu Bawaslu. Jadi bisa dibayangkan strategisnya fungsi Bawaslu itu sangat penting. Apalagi DKI kan, apalagi DKI gitu kan, ibu kota negara. Nah, ini yang saya bilang sangat menarik dari sisi regulasi. Nah, kalau dari sisi perjalanan normanya memang tidak banyak yang berubah seperti saya bilang di awal Mas kan gitu, tidak banyak berubah gitu kan, hanya di undang-undang di pemilu 2009 kita pakai frasa 2/3 itu partai politik harus ada di provinsi. Di 2014 2009 itu sudah harus 100%. Nah, tinggal kan bagaimana partai politik yang menjadi titik krusial menyiapkan seluruh perangkat pelembagaannya gitu. Nah, di PKPU itu juga dinyatakan bahwa di PKU 4 ya dinyatakan bahwa kan ada 3 tahapan partai politik agar pertama mereka verifikasi dulu, terus itu menyetor anggota. Kedua itu kalau ada yang kurang-kurang itu ada verifikasi administrasi. Nah, kalau sudah selesai itu namanya verifikasi total. Itu mereka dicek ke lapangan. Benar nggak mereka ada di partai tersebut? Benar tidak itu kan mereka tidak melibatkan ASN atau mencatut ASN namanya, atau benar tidak orang tersebut memang menyerahkan KTP-nya untuk menjadi anggota partai. Nah ini Mas, rangkaiannya memang sangat ribet, rumit gitu kan. Tapi saya bilang memang begitu. Tapi kalau di anak pemantau harus asik gitu kan. Nah pemilu ini harus asik gitu kan. Jadi jangan dibikin rumit gitu kan. Nah memang itu bunyi regulasi. Nah di sini saya lanjutkan memang di pemilu 2019 Mas dia sama 2000 sekarang 2004 memang ada perbedaan yang cukup signifikan dan fundamental. Jadi misalnya gini Mas, ada partai lah, partai apa saya nyebutnya ada partai A lah di kampung Konoha lah kita sebut istilah demikian lah kira-kira kan gitu kan. Nah, kalau dulu misalnya si partai A ini dia menyerahkan itu seperti regulasi kan ada dua mekanisme kan. Saya menyebutnya kalau penduduknya di Konoha itu 2.500.000 dia boleh pakai 2 sistem. Dia boleh minimal 1.000 atau 1/1000. Jadi kalau di penduduk di Konoha itu 2.500.000 itu kan, kalau dia pakai 1/1000 maka dia harus menyerahkan 2.500 anggota yang didaftarkan di Sipol. Nah, kalau dia pakai mekanisme 1.000 gitu, minimal 1.000, jadi dia boleh minimal 1.000 saja. Jadi penduduknya 2.500.000 dia boleh menyerahkan misalnya 1.001 dia boleh. Tapi kan itu berisiko tinggi kan. Ketika di Perpak dipastikan 1.001 itu memang anggotanya memang benar-benar ada dan existing. Nah, umumnya partai politik itu akan menggunakan sistem skema kedua itu dia minimal 1.000. Tapi mereka rata-rata menyerahkan itu di atas angka 1.000. Jadi rata-rata feeling saya di atas angka 1.300-an sekian. Nah itu yang ada sekarang. Nah di 2019 itu kan 2019 itu Mas itu kan di peraturan PKPU-nya itu kan ini kan 1.300 ngecek itu banyak banget nih Mas gitu kan, banyak banget gitu kan. KPU gitu kan dan Bawaslu tentu bukan tidak mungkin ya, bisa saja gitu kan mengecek 1.300 ini anggota yang di store partai A di kampung Konoha itulah atau di Kabupaten Konoha. Nah makanya digunakanlah rumus itu kan. Karena kenapa? Kalau menggunakan 1.300 untuk mengawasi, tentu ini Mas sumber daya yang digunakan juga sangat banyak kan. Pertama itu sumber daya sangat banyak. Kedua,
tidak hanya sumber daya, tapi sumber daya manusianya, sumber daya keuangan juga harus juga dilibatkan kan? Kan nggak mungkin Mas gitu kan. Ada petugas gitu kan, suruh jalan 1.300 itu ngecek satu-satu kan tanpa tanpa makan, tanpa minum, tanpa honor dan seterusnya kan nggak mungkin kan. Makanya uh, untuk mengatasi itu karena 2019 tidak dipakai. 2019 itu hanya pakai misalnya partai A tadi di Konoha itu dia 1.300 lah, maka regulasi pada saat itu hanya menyasar populasinya sampai digunakan untuk cek itu 10%. Jadi kalau partai partai A itu menyerahkan 1.300 di sipol, maka ada sekitar 130 yang dicek. Nah, itu pakai kalau kita di rezim tahun 2019 kemarin. Nah, di pemilu sekarang itu kan agak sedikit maju lah gitu kan, going beyond lah, terobosan lah. Jadi penyelenggara negara dalam ini KPU dalam PK4-nya menggunakan rumus namanya Crazy Morgan. Jangan salah ini Mas, yang bukan crazy ya, Crazy Morgan bacanya. Ini teman-teman baca juga. Saking ini Crazy Morgan gitu kan. Nah, Crazy Morgan. Memang ini yang dikeluhkan juga gitu kan. Dari awal gitu kan, partai-partai baru ya, terutama partai-partai baru mengeluhkan menggunakan rumus ini. Mungkin bagi saya sebenarnya bukan, saya sih bagi saya kan ini terobosan ya, patut diapresiasi. Artinya kalau kemarin tidak menggunakan aspek instrumen statistik dan matematika, hari ini di PKU terbaru ini menggunakan. Memang saya lanjutkan gitu kan. Memang yang penting lanjut lagi aja. Okay. Saya seneng dengerin ininya apa penjelasan dari Mas Dian ini sambil mudah-mudahan iya. Nah, memang kan penggunaan rumus ini izin masih kan dapat komplain lah dari penyelenggara dari teman-teman pantau gitu kan, dari partai baru terutama mereka komplain. Nah, saya sih satu sisi kan mengapresiasi KPU menggunakan rumus ini kan. Periode 2019 itu kan mereka hanya mematok angka 10% ini untuk mengecek dari jumlah sipol yang diserahkan mereka. Nah kan pertanyaan krusialnya, ketika KPU pada 2019 lalu itu mematok 10%, kita kan tidak tahu Mas, 10% ini angka dari mana? Apakah wahyu? Apakah berdasarkan sabda? Atau kan hitung-hitungan tertentu? Nah, karena itulah di pemilu 2024 ini mereka KPU menggunakan rumus baru. Mereka menggunakan Crazy Morgan itu kan, mereka jadi mematok sekitar 5% lah dari jumlah sampel ini gitu kan. Jadi dari 1.300 itu berapa sih yang harus dicek gitu kan, mereka menggunakan itu namanya Crazy Morgan. Nah, partai politik dan teman-teman pemantau ada yang protes gitu ya. Di sisi lain partai politik dan pemantau saya bisa mengerti, memang agak kesulitan, bahasa saya yang paling sederhana, memang agak harus hati-hati dan butuh willingness, kemauan untuk mengerti operasional Crazy Morgan. Nah, ini agak menarik ya, pemilu dikawinkan dengan statistik dan matematika. Memang ini bagi saya ini dalam 10 tahun ini memang agak menarik dan baru kan. Memang dan untungnya bagi saya kan ini kan ini bukan sesuatu yang asing lah gitu kan. Ini bisa diterapkan lah gitu kan, bisa dipelajari lah gitu kan. Nah, di pemilu 2024 gitu kan, mereka juga menggunakan rumus namanya Crazy Morgan. Nah, pertanyaannya gitu, bagaimana dengan Bawaslu? Tentu saja Bawaslu juga harus paham penggunaan rumus ini, Mas, gitu kan. Karena kenapa? Balik tadi ke pasal tadi, Bawaslu mengawasi setiap peraturan KPU, gitu kan. Jadi produk apapun yang dikeluarkan KPU secara ANSI, dari kalau kita bicara norma Undang-Undang Norma 7 tadi, karena artinya Bawaslu juga harus paham, gitu kan, dengan pelaksanaan dari regulasi itu sendiri. Nah, ini nih titik krusialnya. Kenapa? Ini menjadi menarik soal isu perpak gitu kan. Nah, saya lanjut Mas. Di Crazy Morgan ini mereka KPU menggunakan rumus Crazy Morgan ini mematok angka sekitar 9, mereka menggunakan rumus itu 5-5% MOE gitu, margin of error. Ini bukan error Mas, jadi cara membacanya begini.
dari 100 kali percobaan, kalau kita baca matematika Mas, mereka pakai margin of error-nya 5% dan tingkat kepercayaannya 90%. Jadi bahasa statistiknya begini, dari 100 kali percobaan gitu kan, hanya 5 kali yang tidak sesuai dengan tepat sasaran gitu kan. Jadi 95-nya akurat, bahasa paling enaknya akurat, 5-nya tidak akurat gitu kan. Nah, tidaknya 95%. Nah, kira-kira demikian gitu kan, cara pengoperasionalisasi rumus ini. Nah, jadi bisa dibedakan Mas itu kan, ketika mereka ngambil sampel gitu kan, ada dibeda antara populasi sama sampel. Misalnya saya bilang tadi kan, partai A di desa Kabupaten Konoha itu kan, mereka menyerahkan 1.300. Kalau pakai rumus yang dahulu 2019, 1.300 itu diambil 10%, jadi 130. Tapi di rumus yang terbaru Prisio Morgan di PKPU terbarukan, dari 1.300 itu ketemu angka 297. Jadi ada 297 orang anggota partai A yang ada dari Kabupaten Konoha itu yang dicek keberadaannya. Betul tidak mereka menyerahkan KTP untuk partai A? Betul tidak mereka adalah fansnya mereka? Betul tidak, dan seterusnya. Nah, inilah saya bilang, satu sisi gitu kan, kita harus apresiasi gitu kan, KPU menggunakan baru. Nah, memang gini Mas, memang gini kan, dari awal memang ada dalam tanda kutip lah saya bilang, sengkarut antara Bawaslu sama KPU. Sengkarutnya begini kan, sengkarutnya dalam pelaksanaannya memang tidak semua tatarannya ideal, tidak semua tataran idealnya. Dari periode 2019 sampai saat ini terbarukan itu kan, sampai pemilu yang akan datang 2024, Bawaslu gitu kan tidak diberikan akses luas-luasnya di data sipol Mas. Ini menjadi titik krusial gitu, titik krusial. Jadi dari zamannya rezim Pak Abhan sampai Pak Bagja ya, Bawaslu tidak mendapatkan data yang artinya yang paripurna itu kan, tidak paripurna, mereka hanya melihat sebagian-sebagiannya. Bahkan ketika saya melihat data yang dimiliki sipol Bawaslu, mereka bilang itu mereka hanya melihat posisi dashboard. Posisi dashboard itu posisi tampilan depan. Kalau kita nyetor data itu kan, itu posisi itu bisa saja tiap 5-10 menit itu bisa saja berubah karena ada proses refreshing. Gitu kan. Jadi dalam hal ini memang ya saya nggak tahu ya komunikasi politik antara Bawaslu dan KPU sampai sejauh mana. Kalau melihat undang-undangnya, kalau melihat undang-undang harusnya gitu kan, harusnya sih KPU memberikan akses luas-luasnya gitu kan, karena ada amanah Bawaslu harus mengawasi setiap peraturan KPU. Nah, pertanyaannya, bagaimana KPU bisa mengawasi setiap peraturan KPU kalau data dasar sipol itu tidak diberikan oleh KPU? Nah, ini jadi problem. Jadi kita mengawasi bagaimana gitu kan kalau alat pengawasannya kita nggak dikasih. Nah, ini saya bilang ini ada komunikasi politik yang saya bilang saya tidak tahu gitu kan, antara KPU dan sejauh mana problem ini kenapa berulang. Nah, titik kritis saya adalah kan begini, saya harus menyebut, bisa karena ada di forum ini kan, harusnya kan begini kan, bisa Afif gitu kan, dia kan kamarnya dulu di 2000 sebelumnya kan Mas di Bawaslu nih Mas gitu kan. Nah, sekarang kan pindah kamar nih KPU gitu kan. Nah, Mas Afif kan tahu kan situasi kebatinannya Bawaslu saat dia ada di sana, dia nggak dapat data sipol gitu kan. Nah, idealnya memang gini kan, Mas Afif waktu itu harusnya gitu kan, bisa saja dia ibaratnya kasih lah kisi-kisi ke teman-teman di komisioner KPU. Ini loh kesulitan kebatinan saya gitu kan, ketika saya dulu di kamar Bawaslu tidak mendapatkan data sipol. Nah, ini 2009 di menjabat pemilu yang akan datang harusnya ini tidak terjadi lagi gitu kan. Sipol itu Bawaslu bisa akses. Nah, ini yang terjadi Mas. Jadi tidak heran verifikasi faktual sampai hari ini juga tetap mendadak menjadi isu yang menarik. Nah, problem yang nih saya potong sedikit aja. Siap. Tapi dibandingkan 2019 dengan
apa namanya nanti 2024 ini tahapan untuk verifikasi di Sipol ini kan sudah ada peningkatan ya, meskipun mungkin belum belum apa belum paripurna tadi yang seperti disebutkan itu, Iya, maksudnya belum, tapi ada sedikit peningkatan, mungkin nanti 2029 mungkin nanti bisa dibuka, mungkin begitu harapannya, begitu ya Mas Dian ya. iya. Tentu Sedikit-sedikit kan gitu memang, maksudnya, nggak iya langsung memang, takutnya kaget atau apa gitu, atau bisa gitu, mungkin begitu kali ya. iya Gimana kan, itu? iya kan Mas, kan harusnya kan begitu ya. Harusnya kan kalau misalnya kan kalau Mas Afif kan, tapi saya tidak mau menyalahkan orang ya. Mungkin saya nggak Iya, tahu iya, lah gitu kan. Kita ini kan kan harapannya harapan banyak orang. harapan. Titip titip harapan hope lah gitu kan. Mm-mm. Mas Afif juga dulu kan mengeluh. Kita cuma dikasih paspor, dalam ini nggak tak kasih. Ya. Karena kan Mas Afif ada di kamar sebelah gitu kan di KPU gitu kan. Situasi kebatinan juga yang sama Mas Afif kan harusnya paham. Gitu kan. Ini yang saya bilang ini ada komunikasi politik yang seperti apa yang ternyata bagi saya kan perlu dikonstruksikan ulang gitu kan. Nah, bagi akhirnya kan begini, banyak keluhan itu kan di Bawaslu. Saya yakin Bawaslu DKI dan Bawaslu daerah juga banyak mengalami hal yang sama. Mereka dalam ini tidak memiliki data sipol yang paripurna, meskipun bahasa kita tadi adalah ada perbaikan itu kan, minimal ada beberapa data yang diberikan oleh KPU ke Bawaslu. Tapi secara overall paripurna memang kita Bawaslu tidak punya data sipol yang apa yang rigid atau yang memang data dasar yang diserahkan partai ke sipol. Nah, ini yang jadi titik problem. Tapi terlepas daripada itu kan saya bilang waktu itu di teman-teman Bawaslu ya, terlepas anggaplah kita nggak dapat data, anggaplah nggak dapat data, kita Bawaslu semangatnya tetap harus mengetahui penggunaan rumus Krisi Morgan ini Mas untuk isi verifak ini gitu kan. Nah, ini kan ada yang menarik misalnya kan di PKPU itu kan ada rumus cara penggunaan, terus dari 1.300 tadi misalnya ternyata ada 297 sampel yang harus diambil gitu kan. Nah, di PKPU itu sendiri yang menarik adalah kan ada namanya ada pola interval. Jadi misalkan 1.300 nih Mas, kan 1.300 gitu kan, ada 1.300 kan. Yang diambil itu 297 orang. Nah, cara ngambilnya kan bagaimana kan gitu. Nah, ini yang saya bilang teman-teman Bawaslu provinsi lebih canggih duluan. Bagi saya lebih canggih dulu aja nih Mas gitu kan. Mereka sudah paham pengoperasionalnya di data dasar. Di PKPU itu ada namanya menggunakan terminologi itu pola lompat. Kalau saya nyebutnya paling enak itu pola lompat. Tapi kalau di PKPU itu interval. Jadi kalau dari 1.300 itu, jadi pola lompatnya itu adalah 4. Jadi angkanya paling sederhana 1.300 bagi 297. Dari 297 ini angka yang mau kita jadikan sampel, kita yang mau kita perfect. Jadi PRO-nya 4. Misal begini, ternyata diundi gitu kan, dari 1.300 ini orang yang daftar di sipol nomor 1, misalnya yang keluar angka 1 nih Mas. Ya. Jadi paling gampang tuh angka 1 tambah 4. Jadi nomor pertama, nomor kelima, nomor ke-9, dan nomor ke-13. Nah, itu yang nanti dicek sama. Nah, alhamdulillah Mas gitu kan. Teman-teman Bawaslu provinsi itu sudah pada tataran ya alhamdulillah bisa mengoperasionalisasi rumus ini. Nah, ini kan saya bilang tadi kan, nah di undang-undang tadi kan undang-undang 7 Bawaslu mengawasi setiap peraturan KPU yang dikeluarkan oleh KPU itu sendiri. Nah, di PKPU itulah ada rumus gizi morgan. Nah, Bawaslu Provinsi DKI salah satunya sudah menggunakan alat ini dan caranya mengoperasionalisasi. Nah, tapi yang ada yang menarik Mas gitu. Ketika melakukan verifak kan gini kan, kita kan berpacu dalam waktu ya, berpacu dalam waktu memang kita harus akui secara kelembagaan antara jumlah SDM KPU dan Bawaslu ini agak timpang. Timpang begini kan, ada beberapa kejadian di daerah misalnya kan gini, karena kita paham ada KPU itu ada yang 5 komisioner, ternyata Bawaslu 3 komisioner ya, dan begitu juga perangkat di bawahnya. Nah, ketika melakukan verifak ya dalam tanda kutip lah saya bilang, teman-teman Bawaslu ini agak tergopo-gopo ya karena misalnya gini, ada 5 titik mau diawasi gitu kan.
personil Bawaslu cuma 3. Saya bilang ini Superman semua nih Bawaslu. Kalau Bawaslu 3, mereka 5 itu kan KPU. Saya bilang gitu kan. Jadi ini saya bilang KPU ya, bukan KPU, Bawaslu ya. Saya bilang harus punya punya tenaga tenaga ekstra itu. Ya. Misalnya iya, misalnya KPU mengawasi 5 titik, itu kan dia dengan 5 orang, Bawaslu mengawasi 5 titik, tapi dengan 3 orang. Saya bilang ini, saya bilang gitu ya, Bawaslu harus harus apa ya, harus lebih sehat, apa ya, vitaminnya itu kan, emosionalnya dan seterusnya. Saya bilang ya ini ya oleh cerita Perpak. Nah, untungnya kan, untung gini Mas, DKI diuntungkan lah, DKI diuntungkan. Medan Medan dan demografi di Jakarta kan sudah tertata dengan tiga. Misalnya kan ya kita nggak ada hambatan lah soal iya infrastruktur. Betul. Iya, infrastruktur kita merata. Saya sih kasihan tuh teman-teman yang kepulauan tuh, Mas, itu kan. Bisa dibayangkan, misalnya 5 titik, anggaplah 5, ya, anggaplah misalnya di Kepri lah, misalnya 5 kepulauan kan, 5-5-nya harus digarap itu kan, harus sewa boat itu kan, terus bagaimana dengan SDM, bagaimana dengan situasi kekinian misalnya cuacanya gitu kan. Saya bilang gini, ini gila nih, saya bilang gini, cuaca kan sekarang lagi nggak bagus nih gitu kan. Saya nggak ngebayangin tuh bahwa itu kan apa ya, melakukan cek fisik dalam situasi ombak tinggi. Saya bilang wah ini saya bilang nyali besar juga jadi anggota Bawaslu, terutama di kepulauan gitu kan. Nah itulah cerita teman-teman beberapa daerah ketika melakukan verifikasi faktual. Itu sih yang banyak yang menarik, Mas. Jadi sebenarnya Crazy Morgan ini bisa dibilang ini menambahkan sampel deh dari yang sebelumnya 10% gitu ya. Kira-kira Iya, iya. Desa Konoha itu punya 1003 memberikan nama anggota di Sipol itu 1.300, 2.000, 2.500. Ya. Tetap nanti jika dimasukkan ke dalam rumus Crazy Morgan ini akan tetap di atas 10% begitu ya, Mas Dian, kira-kira ya? Iya, memang gini kan, memang ketika penggunaan rumus ini gitu kan, prakteknya memang ada penambahan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk memenuhi verifikasi faktual dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kalau periode sebelumnya hanya dipatok 10% gitu kan. Misalnya partai A di Kabupaten Konoha dia setor 1.300 itu kan, patok 10%, 130 gitu kan. Nah, beda gitu kan, beda di undang-undang ini gitu ya. Di periode ini dia tetap pakai gitu kan. Berapa sih dari 1.300 sampel yang sama itu kan di partai ini untuk dilakukan verifikasi faktual. Kalau menggunakan tabel atau rumus Crazy Morgan maka ada 297. Jadi ada peningkatan sekitar, kalau 297 130 ada peningkatan 167. Nah, bagi saya kan gini, ada pendekatan matematika gitu kan, ketimbang rezim terdahulu 2019 pada saat ini. Jadi ada sandaran ilmiah lah, Kenapa dulu 9% kan kita nggak tahu tuh Mas Izin, kita nggak tahu 10% itu dari mana itu kan. Ya makanya saya bilang tadi kan, jangan fatwa siapa kita kan nggak tahu. Tapi kalau sekarang kan ada rumus itu kan, jadi ada lebih saintifis gitu. Iya gitu kan, jadi jawabkan begitu ya. Yes, jadi agak lebih saintifis gitu kan, lebih ada sentuhan akademis lah. Kenapa rumus ini digunakan dan bisa dipertanggungjawab. Tapi menarik nih, Mas Dian, saya pikirkan juga gitu. Tadi Mas Dian juga sempat katakan bahwa pesta demokrasi kemudian dikaitkan dengan saintifik, matematik, begitu ya. Kira-kira apakah metode ini juga digunakan di negara lain yang mungkin punya badan sekelas Bawaslu atau badan penyelenggara sekelas KPU begitu? Maksudnya untuk sekedar sampel gitu. Apakah digunakan juga metode yang sama ini itu di beberapa negara atau gimana? Iya, kalau pertanyaan dasarnya apakah matematika juga berambil peran gitu, ikut peran lah dalam tes demokrasi kan? Saya rasa iya ya, saya rasa
pendekatan baru gitu kan. Tapi kalau ditanya apakah di negara lain ada Bawaslu gitu kan, model kelembagaannya, Iya. saya pikir kita ini satu-satunya lah di dunia yang punya Satunya badan kayaknya. pengawasan pemilu. Saya juga kayaknya nyari ini ada untuk gini kan, kita pasti pengen pengen punya role model gitu, atau Iya, 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 iya. kita punya influencer begitu ya, Mas Iya, Dian iya, ya. iya. Bagaimana arahnya mengawasi sebuah pesta demokrasi yang tahapannya begitu panjang, kemudian penduduknya begitu banyak, pesertanya pun banyak, Mm-mm. apalagi apa demografi kita yang bermacam-macam. Maksudnya kita pengen punya role, kayaknya berarti sampai saat ini pun kita masih bisa dikatakan membuat rumus sendiri gitu ya, maksudnya yang ideal untuk kita sendiri gitu ya Mas Dian, kira-kira ya. Iya, untuk secara kelembagaan Bawaslu iya ya. Makanya kita di apa ya, dipercayalah jadi salah satu ketua di waktu GNEJ kan. Iya, iya. Makanya saya bilang ini artinya dunia belajar sama kita soal soal penguasaan bagaimana. Meskipun kita tahu uh, sistem pemilu kita, sistem demokrasi kita kan lagi mencari bentuk. Ini masih kan cari Iya, bentuk iya. dari apa era reformasi sampai sekarang kita mencari bentuk. Nah, uh, ini bagi saya kan ini kan ya sumbangsi kita lah dalam adanya Bawaslu dan dengan segala kerumitan kita Iya, yang iya, saya iya. pikir agak memang kompleks ya, sangat kompleks masih kan, sangat Iya, kompleks ya, sangat kompleks sekali. Bahkan bahkan kalau boleh saya ngasih bocoran itu ke mm, teman riset saya itu ini agak menariknya begini. Amerika Serikat itu 2020 itu ketika mereka pesta demokrasi pemilu itu mm. mereka menghabiskan angka itu sampai saya bulatin angkanya 220 triliun. 220 triliun. Nah, 220. 20 triliun. Oke. Kan gede banget kan gitu. Mm. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Ini kalau memang hitungan saya nggak meleset dan nggak ada perubahan ya. Kan Iya, KPU, Bawaslu itu minta ke pemerintah itu ini hanya pemilu ya, belum tambah pilkada yang hanya oh iya, iya. 2024 ya. Itu 110 PBN berarti ya. triliun. Iya, APBN. Mm. Bayangin Mas, 110 triliun, setengahnya apa yang diminta sama sama Amerika gitu kan. Setengahnya kita itu. Jadi memang kalau ditanya pemilu kita mahal nggak? Mahal memang. Iya, Ketahuan dari angka itu aja gitu kan, 220 triliun versus 110 triliun gitu kan. Itu kan setengahnya Amerika. Nah, yang menarik itu kalau kalau kita tadi nyebut ya, pemilu pakai pendekatan matematika, ada Krusy Morgan, cara ngambil sampel bagaimana, ada pendekatan statistik gitu kan. Nah, kalau ini misalnya gini Mas, kita masukkan instrumen ekonomi. Instrumen ekonomi di oke. tulisan saya ya, Mm. tadi kita sebut 270 triliun gitu kan. Kita ngabisin triliun. Ketika kita melihat GDP kita, ya ibaratnya berangkas kita lah, berangkas Iya, kita. Ini menarik gitu. Uh, agak jauh ya kalau tadi pembiayaan kita Amerika 2 kita 1 gitu kan, tapi iya, kalau kita bicara peti cash kita, peti uang kita lah gitu kan, iya, iya. GDP kita kalau 110 triliun itu di apa ya, dikabulkan sama pemerintah ya, dalam ini on behalf ya Kemenq gitu kan, maka ada timpang Mas. Amerika itu anggaplah peti cashnya itu 20 billion dolar lah ya, anggap 20. Kitanya cuma 1, jadi 20 banding 1. Jadi saya bilang ini mengamini loh. Pemilu kita ini mahal, saya bilang sangat Mahal ya, mahal. mahal, mahal. Iya. Iya, kalau untuk peti cash kita 20 banding 1 gitu kan. Kalau untuk menghabiskan spending untuk demokrasi kalau memang dicairkan pemerintah itu 2 banding 1. Jadi angkanya ini. Ini saya bilang makanya pemilu itu tidak ansih soal politik gitu, tapi juga harus menggunakan pendekatan matematika, adanya rumus ini gitu kan, penggunaan juga instrumen statistika ketika pengambilan sampel, juga harus mendekatkan pendekatan ekonomi gitu kan. Uh, Amerika 210 triliun, kita 110 triliun, 2 banding 1, peti cash kita Amerika 20, kita 1. Nah, ini saya bilang. Jadi ketemu tuh Mas gitu kan. Kita kan selama ini sering mendengar gitu kan bahwa pemilu kita ini mahal. Nah, kalau menggunakan instrumen matematika, terus instrumen ekonomi, maka ketemu tuh jawaban-jawabannya. Termasuk perusahaan Perpak. Masuk perusahaan Perpak. Mahal nih Mas Perpak ini. Sangat menggunakan
menggerakkan gitu kan aparatur yang ada di KPU, Bawaslu itu sangat mahal. Apalagi untuk teman-teman Bawaslu yang pulauan ya, betul, sewa betul, sewa kapal, sewa boot dan betul. seterusnya. Ini yang bagi saya sangat menarik. Iya, iya, iya. Ini mungkin bisa jadi apa bahan eh, kajian juga ya ke depan kalau bagaimana caranya Iya, pemilu ini bisa kita eh, apa namanya bisa kita tekan pengeluarannya begitu ya. iya, Tidak-tidaknya setidak-tidaknya bisa tepat guna gitu. Lebih efektif iya, begitu ya. Lebih efektif begitu. Jadi hasilnya sama namun tenaganya bisa bisa mungkin seperempat lebih atau setengah di di lebih disimpan gitu. iya, iya, iya. Kurang lebih gitu. Nah, terakhir nih, Mas Dian nih. Siap. Terakhir kan kita saat ini lagi verifikasi administrasi pencalonan DPD. DPD. Nah, Iya. Nah ini, ini menarik juga ini ya, menarik ini. nih, Kalau kita lihat kan tidak terlepas dari nanti pada saat pemilu itu kan pemilihan DPD. Nah, kira-kira gimana pandangan Mas Dian? iya. Ini menarik Mas itu. Eh, dari awal ini, ya ini bisa bisa dibikin bisa dibilang dukun jadinya kita. Jadi Iya. di forum waktu itu saya tanpa sengaja bilang, uh, waktu kita ketemu teman-teman provinsi itu beberapa Ah, provinsi bilang, ini hati-hati nih, KPU menggunakan metode baru dalam teknik samplingnya. Kan hal yang sama bisa saja gitu kan ini digunakan untuk nanti proses pencalonan DPD. Ya dilalah bener Mas gitu kan. Saya bilang makanya teman-teman, ini kan makanya saya bilang, penting sekali untuk Bawaslu ya, untuk aparatusnya, bahkan saya bilang ke teman-teman, apa ya, aparatus ASN staffnya juga mm, harus juga naik kelas gitu kan. Naik kelasnya gini, mereka juga harus paham gitu penggunaan Trizium Morgan terhadap ketika nanti proses pengecekan administrasi dari DPD itu sendiri. Karena memang praktiknya hampir sama, Mas. Praktiknya hampir sama. Kalau tadi usernya adalah, objeknya adalah partai, parpol ya. hari ini tuh parpol itu partai politik gitu kan. Mm, Kalau di DPD objeknya ada orang yang mencalonkan di luar jalur partai politik gitu kan. ya, ya. Objeknya hampir sama, objeknya beda, Beda. cuman cara mainnya hampir sama, Skemanya cara sama ya. mainnya hampir Skemanya sama. sama. Iya, makanya sama, makanya, uh, ya bisa di forum ini saya bilang, Bawaslu DKI gitu kan, oh ya pasti kan memang karena diuntungkan dengan infrastruktur gitu kan, cepat meningkatkan, akselerasi peningkatan kapasitas ASN-nya ataupun aparatusnya. Bagaimana sih penggunaan Fujimori? Karena memang di PKPU 10 ya, seingat saya PKPU 10 DPD gitu kan, rumus ini digunakan lagi. Jadi pengoperasional hampir sama ketika PRP. Jadi kalau ditanya komen saya bagaimana, ini cara mainnya sama, hanya objeknya beda. Gitu kan. Nah, cara pandang kita juga sama. Tinggal bagaimana kita teman-teman Bawaslu jangan ketinggalan amat lah sama teman-teman, PKPU, teman-teman KPU kan, mereka kan bikin bikin regulasi duluan gitu kan, teman-teman Bawaslu ketinggalan, baru pelajari baru bisa exercise. Jadi saya bilang ini momentum pas, bagaimana kedudukannya ya gitu. Kalau dalam balap motor ya ya hanya setengah-setengah bodi lah kalanya gitu Iya, kira-kira iya, Mas. iya. Tapi kalau kalau melihat dari 2019 atau sebelumnya untuk eh, DPD ini tanggapan Mas Dian hampir minim, sedang atau tinggi untuk apa adanya gesekan atau apa namanya eh, Iya, laporan begitu atau bagaimana? iya, Tanggapannya Mas Dian? ya memang kan begini kan, regulasi kita menyediakan, orang-orang gitu kan, berkontestasi gitu kan di luar partai, artinya di luar partai. Ini kan sama Mas gitu kan. Kalau di pileg dia ada calon independen gitu DPD, kalau di pilkada ada calon independen gitu kan. Ini kan dua 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 rezim berbeda, kamarnya sama. Jadi kamarnya, memfasilitasi orang-orang yang dalam tanda kutip ya tidak mau menggunakan instrumen partai politik. Artinya tanggapan saya itu yang pertama. Yang kedua kan gini kan, ini juga sebenarnya gini, partisipasi itu kan juga tidak perlu ansih, milik partai politik gitu kan. Kita juga bisa personal. Meskipun meskipun begini kan, memang kan untuk menjadi calon DPD gitu kan,
calon independen di pilkada itu effortnya sangat besar itu. Bisa bayangin ngumpulin KTP, dukungan, bermatra itu kan juga high cost gitu kan. Bisa dibayangin kan. Saya 2020 itu waktu salah calon independen saya tahu. Memang high cost Mas untuk pengadaan ya, ibaratnya gini. 5% aja dari jumlah penduduk kabupaten dia harus kumpulkan gitu. Anggap 10.000 matre Mas gitu kan, kali 10.000 sekarang udah 1 miliar sendiri kan. Jadi memang iya bermatre kan. Jadi bisa dibayangkan memang mahal juga, tapi kan begini kan, begini kan seperti saya bilang kan, kita harus berproses gitu kan, berproses. Ya bisa saja gitu kan, kita kan amanah undang-undang gitu kan, memang disediakan regulasi bahwa tiap provinsi itu punya keterwakilan senator lah bahasa empat gitu kan. Jadi kemarin kita 34 provinsi, sekarang tambah di UB baru tambah 3, artinya ada penambahan memang. Artinya ruang itu memang diberikan oleh negara, regulasi gitu kan, menyediakan DPD gitu kan, dalam menyalurkan agregasi politik yang di luar jalur partai. Memang disediakan undang-undang gitu kan. Jadi ya memang kan kalau ditanya apakah lebih rumit, memang kita akui gitu kan. Kalau penelitian saya itu memang sangat rumit, Mas. Nggak mudah dia mengumpulkan orang, mengumpulkan KTP, surat pernyataan. Setelah itu dicek lagi sama penyelenggara negara. Iya. Lalu dia berkontestasi lagi. Bayangin memang high cost memang high cost. Iya. Satu closing statement dari Mas Dian Permata untuk kita semua sahabat Bawaslu. Kira-kira satu closing statement ini bisa saya kasih waktu 1 menit begitu kurang lebih, Mas Dian. Silakan Mas Dian. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, besok 14 Februari 2004 kan kita pemilu gitu kan, kita menggunakan hak suara kita memilih calon kita itu kan di hari kasih sayang gitu kan. Saya berharap gitu kan, Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, gunakan hak suaranya. Gitu kan. Jangan sampai hak suara Ibu, Bapak itu kan digunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Kedua, pemilu itu tidak seram, malah asik kok bagaimana kita memilih pemimpin. Nah, ini kesempatan kita memilih pemimpin kita yang terbaru di 2004 akan datang. Oke, terima kasih Mas Dian Permata. Itu Mas, closing statement saya. Terima kasih Mas, sudah mau bergabung, udah mau spending time, terus mau berbagi ilmu, kemudian pandangan-pandangannya terhadap kita semua, dan harapannya juga ke depan. Kita dari dialog kita ini banyak masih yang harus diperbaiki, banyak yang harus mungkin dipelajari, terus banyak juga harus minum vitamin ya gitu. Lebih begitu ya. Jadi tapi kita tetap optimis gitu, Mas. Optimis menyongsong harus pilkada ini berjalan dengan baik secara undang-undang, itu secara peraturan perundang-undangan juga berjalan dengan semestinya begitu. Kemudian yang kalau dari Bawaslu mungkin tingkat partisipasi masyarakat yang kami harapkan bisa meningkat gitu, Mas. Tingkat partisipasi anak muda ini, mudah-mudahan melalui podcast ini banyak kalangan, tidak hanya yang tua-tua atau tidak pemilih pemula bisa nonton, pelajar bisa nonton gitu. Jadi orang tuanya pun bisa memberitahu anaknya bahwa memang nanti ini pemilu ini penting untuk kita ke depan segala macam itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada. Mas Dian Permata, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf jika misalnya ada salah kata, ucapan dan perbuatan. Siap Mas. Kita ketemu lagi di pojok Cangwaslu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas. Bawaslu, mantap.